Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Fahri Pradana, perwakilan dari kelompok 2 sekaligus moderator dari kelompok ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Angga Ade Safitra, SPMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perkebunan, yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk dapat memaparkan hasil kerja kami yang berjudul pembibitan. Baiklah, sebelum memasuki materi yang akan kami bawakan, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Laila Kadarsi dengan NPM 188220004 sebagai penyaji kedua. Yang kedua ada Haidar Alwiyahya dengan NPM 188220008 sebagai penyaji keempat. Yang ketiga ada Dayat Prayoga dengan NPM 188220013 dengan penyaji ke-12. Yang keempat ada Panca Prasakti dengan NPM 188220027 sebagai penyaji ke-8. Yang kelima ada Muhammad Iqbal Nur Irsyad dengan NPM 188220032 sebagai penyaji ketiga. Dan yang keenam ada Fahri Pradana dengan NPM 188220033 selaku moderator. Yang ketujuh ada Putri Anuri dengan NPM 188220034 sebagai penyaji ke-11. Yang ke-8 ada Denny Ahmad Fariji dengan NPM 188220039 sebagai penyaji ke-9. Yang ke-9 ada Diski Adi Purnama dengan NPM 188220044 selaku penyaji ke-7. Yang ke-10 ada Sonia Yusuf Munte dengan NPM 188220045 sebagai penyaji ke-6. Yang ke-11 ada Sylvia Hayati dengan NPM 188220046 sebagai penyaji ke-10. Yang ke-12 ada Juli Wenando Lumbantorwan dengan NPM 188220047 sebagai penyaji ke-5. Yang terakhir ada Adelia Anggraini Pohan dengan NPM 188220048 sebagai penyaji pertama. Nah, mungkin itu saja perkenalan dari kelompok kami. Sebelum memasuki materi yang akan kami bawakan, ada pun topik sebelumnya yang akan saya bacakan, yaitu yang pertama penentuan lokasi dan luas pembibitan, yang kedua persiapan lahan dan kegiatan pembibitan, yang ketiga pre-nursery dan men-nursery, yang keempat APM nursery dan pemangkasan pelepah. Baiklah, langsung saja akan dilanjutkan oleh pemateri pertama dan pemateri selanjutnya. Kepada teman-teman saya persilakan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan tempatnya untuk dapat menjelaskan mengenai materi pembibitan. Pembibitan bertujuan untuk menghasilkan bibit yang berkualitas tinggi dan baik pada saat penanaman selanjutnya. Pada poin 2.1 akan membahas mengenai penentuan lokasi, di mana ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan lokasi pembibitan. Yang pertama yaitu ketersediaan air yang bersih dan baik dengan pH minimum 4 cukup untuk mengairi 120.000 liter per hektar per 10 jam. Selanjutnya yaitu lokasi pembibitan yang harus datar dengan drainase baik dan tidak terkena banjir. Selanjutnya yaitu tersedianya topsoil yang cukup jumlahnya untuk mengisi polybed. Dan yang terakhir yaitu aman dari segala gangguan termasuk dari pohon tinggi di sekitar pembibitan. Pada poin selanjutnya saya akan membahas mengenai yaitu perhitungan luas bibitan. Umur optimum untuk bibit berkisar pada range 11 sampai 13 bulan dengan jarak antar polybed 90 cm berbentuk segitiga sama sisi dan dapat menampung untuk luas 1 hektar sebanyak 12.000 bibit. Pada poin 2.3, saya akan menjelaskan mengenai persiapan lahan untuk kegiatan bibitan, di mana lahan tersebut harus bersih dengan instalasi air dan jaringan jalan sebelum penanaman kecambah dimulai. Selanjutnya yaitu perusahaan hanya menetapkan 2 tahap pembibitan dan tidak menetapkan 1 tahap pembibitan. Pada poin 2.3.1 akan membahas mengenai sistem irigasi, di mana tujuannya adalah untuk menjamin tiap polybed
bibit dapat cukup air dengan jumlah yang sama dan dapat tumbuh optimal. Selanjutnya, sistem perairan yang digunakan pada sistem irigasi adalah sistem perairan berkabut atau mist irrigation, di mana air yang digunakan harus bermutu baik dan bersih dengan pH minimum 4. 232 ukuran pipa, mesin, dan pompa air. Pada tabel 232 ukuran pompa dan mesin air untuk bibitan di area datar. Luas pot bibitan untuk 10 hektar, ukuran pompa 10 x 65 dikurang 250. Untuk ukuran mesinnya yaitu 30 HP. Luas pot bibitan untuk 20-30 hektar, ukuran pompanya 125 dikali 100 dikurang 250, sedangkan ukuran mesinnya yaitu 60 HP. Adapun di keterangan pada gambar 232A merupakan contoh layout instansi irigasi bibitan 10 hektar, sedangkan di sebelahnya merupakan contoh layout instansi irigasi bibitan 20 hektar, satu mesin pompa. 2.4 Pre-nursery. Tujuannya yaitu memberikan waktu lebih longgar untuk membuat persiapan areal bibitan dan mempersempit tempat pemeliharaan bibit selama 3 bulan pertama atau 4-5 helai, memudahkan pemeliharaan optimal. 2.41 yaitu ukuran polybag. Polybag kecil berukuran 0,075 mm dikali 15 cm dikali 23 cm light flat setelah kurang lebih 10 cm. Dan tingginya yaitu kurang lebih 17,5 cm. Untuk lubang perforasi 3 cm x 3 cm. 2.2 yaitu media tanam. Media tanamnya menggunakan tanah topsoil maksimum 30 cm. Tanah mineral teksturnya lembung kecuali area gambut dengan menggunakan tanah gambut. Khusus tanah gambut dianalisi oleh Smarty untuk kesesuaiannya. Khusus area Ganoderma media tanam jangan menggunakan tanah yang terserang Ganoderma. Media tanah diayak memakai saringan 1,0 cm x 1,0 cm. Gunanya untuk mencegah masuknya gumpalan-gumpalan tanah. Media tanam harus dicampur dengan 50 kg pupuk rose fosfat per kurang lebih 2 meter kubik tanah atau kurang lebih 1000 polybag. Di samping saya ada gambar 232 yaitu letak pemasangan selang irigasi. Kemudian 2.43 yaitu pengisian polybag. Cara pengisian polybag kecil yaitu 4 minggu sebelum kecambah. Guncangan polybag, waktu pengisian ketinggian 1 cm dan bibir polybag. Penempatan dan penyusunan polybag. Yang pertama yaitu persiapkan bedengan dengan lebar 120 cm dan panjang yang disesuaikan dengan kondisi areal 10-15 meter. Jarak antar bedengan 70 cm. Tanah bedengan ditinggikan lebih kurang 5 cm dengan mengkikis tanah dari area bedengan sehingga air tidak akan tergenang di bedengan. Dipasang papan lebar 10 cm atau bambu di sepanjang pinggir bedengan untuk menahan agar polybag tidak tumbang. Kedua, polybag disusun secara rapat pada bedengan. Dalam bedengan areal pre-nursery dapat disusun sebanyak 1.200 sampai 1.800 polybag kecil. Selanjutnya yaitu penanaman dan perawatan, di mana perlakuan terhadap kecambah. Waktu penerima peti harus diletakkan di tempat yang dilindungi dari sinar matahari langsung. Dibuka dan tiap-tiap kantong harus diperiksa. Setiap kantong kecambah harus dibiarkan terbuka selama beberapa menit untuk memungkinkan terjadinya pergantian udara. Pada waktu akan dilakukan penanaman, kecambah harus dipisahkan yang abnormalnya. Kriteria kecambah abnormal yang pertama yaitu belum jelas radikula berwarna putih dan atau pelumula berwarna kuning. Yang kedua yaitu radikula atau pelumula yang busuk. Yang ketiga yaitu radikula dan pelumula searah. Yang keempat adanya pertumbuhan jamur. Yang kelima bentuk yang tidak normal atau rusak. Penanaman kecambah, di mana yang pertama siram tanah polybag sampai jenuh sebelum kecambah ditanam. Yang kedua, kantong plastik dibuka dengan hati-hati dan diletakkan kecambah di baki. Beralaskan goni basah yang telah direndamkan
digunakan dalam larutan fungisida siram dengan konsentrasi 0,2%. Yang berikutnya yaitu selanjutnya kecambah diseleksi dan dihitung. Yang keempat, penanaman kecambah harus diperhatikan posisi radikula yang akan diposisikan arah ke bawah dan plumula yang akan diposisikan ke atas. Yang kelima, kecambah ditanam dengan kedalaman sekitar 2 cm di bawah permukaan tanah polybag. Hindarkan penanaman kecambah yang terlalu dalam atau terbalik. Yang berikutnya, polybag disiram sampai jenuh setelah penanaman kecambah. Yang terakhir, pemberian naungan disesuaikan dengan iklim setempat. Keputusan penggunaan naungan diserahkan kepada kebijakan FPA masing-masing PSM. Luas naungan minimal sebesar bedengan dengan tinggi kurang lebih 2 meter. Selanjutnya penyiraman. Penyiraman dilakukan pagi dan sore selama 30 menit secara dengan 6 mm curah hujan. Jika malam hari terjadi hujan, maka keesokan paginya tidak perlu disiram. Jika pagi harinya turun hujan, maka tidak perlu dilakukan penyiraman pada pagi dan sore hari. Pengendalian gulma. Pengendalian di sini menggunakan manual, tidak dengan bahan kimia. Penyiangan dilakukan di dalam maupun di luar polybag. Selanjutnya seleksi. Seleksi bibit dilakukan pada umur 2 bulan pada saat transplanting. Bibit yang telah diakhir harus dimusnahkan dengan dilengkapi berita acara. Seleksi bibit harus dilakukan secara ketat oleh staf agronomi yang berpengalaman agar memastikan mendapatkan bibit yang sehat. Jumlah bibit akhir selama di pre-nursery antara 8-10% dari total bibit yang ditanam. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan seleksi bibit di pre-nursery. Yang pertama, angkat dan singkirkan semua bibit akhir dari bedengan sebelum dilakukan pemindahan bibit sehat ke polybag besar. Yang kedua, musnahkan semua bibit akhir. Yang ketiga, catat dan laporkan semua bibit yang diakhir. Beberapa ciri fisik bibit yang diakhir di pre-nursery. A. Pucuk bengkok atau daun berputar. B. Daun lalang atau daun sempit. C. Daun kerdil dan sempit. D. Daun menyempit dan tegak. E. Daun yang menggulung. F. Daun berkerut atau keriput. G. Daun melipat. Daun melipat ini helaian daun bibit tidak membuka secara normal, menciut lengket seperti melipat. H. Bibit kerdil. Bibit kerdil yaitu bibit pertumbuhan vegetatif jauh lebih kecil dibandingkan bibit sehat, yaitu faktor genetiknya. I. Chimaera atau sebagian atau seluruh daun seragam berubah pucat atau bergaris kuning terang kontraks dengan warna hijau gelap dan jaringannya normal. D. Bibit dengan serangan penyakit berat, seperti bibit terserang penyakit bercak daun yang disebabkan oleh jamur, pulvularia, dan penyakit antraknos atau daun membusuk mulai dari pinggir. Nah, di sini kita akan membahas mengenai penanganan polybag bekas. Ketika kita ada di lapangan, polybag bekas itu jangan kita tinggal dengan sembarangan. Tetapi kita akan mengumpulnya satu-satu dan akan kita buang ke tempatnya. Kenapa sih teman-teman kita melakukan hal tersebut? Agar tujuannya lingkungan kita tetap terjaga. Dan juga kita akan membahas mengenai materi pada saat materi. Ternyata pada saat masa materi akan terjadi yang namanya itu transplanting. Pasti teman-teman sudah tahu lah ya transplanting itu apa. Transplanting itu akan dilakukan pada bibit yang berumur sekitar 3 hingga 4 bulan, di mana bibit tersebut sudah memiliki 4 hingga 5 helai daun. Kemudian pada saat masa menjadi kita akan membahas mengenai ukuran polybag yang akan kita gunakan. Nah, pada saat ukuran polybag yang kita gunakan itu yang besar. Nih, bebas nih teman-teman, ada nih ukurannya gitu kan. Misalkan nih kita menggunakan ukuran panjang dan lebar paling tinggi. Kita menggunakan ukurannya yang 0,15 mm dikali 40 cm dikali 50 cm lalu flat. Yang maksudnya setelah kita isi tanah, maka bentuknya akan menjadi sekitar kurang lebih 25 cm dan juga tingginya itu kurang lebih 9 cm. Dimana teman-teman, warna hitam 4 garis di bawah performance itu ada 5 cm loh. Dan juga letak lubang performance itu dengan diameter itu 5 mm barisan dimulai dari 15 cm bagian atas kantong plastik arah bawah 5 lubang yang jaraknya 5 cm dengan totalnya itu ada 80 buah. Di
di mana sebanyak 80 meter, tapi kita biasanya untuk per hektar kita akan menentukan 1 bibit APP tanaman polybag ukuran itu biasanya itu ya 0,18 cm misalnya 50 cm misalnya 50 cm. Nah, ketebalan polybag itu harus merata ya teman-teman. Tujuannya memang untuk itu agar juga kita dari cara matinya itu dari dibalik ke sinar matahari. Tidak ada bagian yang terang ataupun dikarenakan tipis. Kelenturan polybag itu harus kita lihat ya teman-teman agar tidak rusak ketika kita robek dan juga karena terik matahari. Spesifikasi hal tersebut kelenturan itu biasanya dicantumkan ketika kita masa pembeli polybag ataupun pada masa kita purchase. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai media tanam. Tanah di polybag besar akan kita lubangi dan selanjutnya akan kita masukkan sebanyak 100 gram pupuk fosfat atau pupuk RP ke dalam polybag besar sebelum ditanami bibit yang berumur 3-4 bulan yang memiliki helai daun 4 hingga 5 helai daun. Nah, banyak yang pertanyakan teman-teman, kenapa sih harus dimasukkan sebanyak 100 gram pupuk fosfat sebelum ditanami bibit? Nah, ternyata teman-teman, mengapa hal tersebut dilakukan? Karena pupuk fosfat berguna untuk memicu pertumbuhan akar dan pembentukan akar agar lebih cepat dan lebih baik lagi sehingga bibitnya akan tumbuh lebih cepat, teman-teman sekalian. Nah, kemudian di sini akan membahas mengenai pengisian polybag. Nah, tidak sembarangan untuk mengisi polybag, teman-teman. Yang pertama caranya, polybag harus kita balik sebelum diisi tanah. Tujuannya agar polybag berdiri tegak dan juga bersimetris, sama rata. Yang cara yang kedua, media tanah harus terlebih dahulu kita saring. Tujuannya apa sih penyaringan tanah? Yang pertama, agar tidak ada penggumpalan tanah. Yang kedua, tidak ada sampah. Yang ketiga, tidak ada akar tanaman yang tertinggal pada saat tanah yang sudah kita sediakan. Kemudian, kita akan mempersiapkan media tanah untuk kita isi ke dalam polybag. Dan yang cara yang keempat untuk teman-teman itu, kita gunakan polybag ketika kita mengisikan tanah ke dalam untuk mencegah agar tidak bagian yang mengkerut atau terlipat. Kemudian kita akan membahas di penempatan polybag. Tempat polybag yang rapi, lakukan pemancangan di dua sisi kotak, memakai alat meteran dari kawat atau tali dengan menggunakan bahan cat atau anak panca. Poin selanjutnya yaitu ada transplanting di polybag besar. Tata caranya dapat kalian lihat di PowerPoint yang sudah kami buat. Saya akan membacakan beberapa poin, yaitu untuk tempat pemindahan bibit polybag kecil dibuat beberapa kotak kayu dan dapat menggunakan pisau silet untuk menyayat polybag. Yang kedua yaitu pastikan polybag besar sudah tersusun benar dengan posisi tegak dan telah terisi tanah. Yang ketiga yaitu 1 hari sebelum transplanting siram tanah di polybag besar sampai jenuh air. Yang keempat yaitu buat lubang di tengah polybag. Selanjutnya dapat Anda lihat di PowerPoint yang sudah disediakan. Poin yang terakhir yang saya bacakan yaitu perawatan. Bertujuan membersihkan gulma yang tumbuh di dalam maupun di luar antara polybag. Adapun perawatan tanaman yang dilakukan, yang pertama penyiraman, kedua penambahan tanah, ketiga pemberian mulsa, keempat pengendalian hama, penyakit dan gulma, kelima pemupukan, dan keenam seleksi. Nah, seleksi dilaksanakan dengan beberapa tahapan. Yang pertama pada umur bibit 6 bulan, yang kedua pada umur bibit 9 bulan, ketiga pada umur bibit 12 bulan, dan yang terakhir pada saat persiapan pengiriman bibit ke lapangan. Adapun cara pelaksanaan seleksi bibit ialah yang pertama berikan tanda dengan cat warna putih di polybag di setiap bibit yang diafkir ataupun di abnormal. Yang kedua, catat dan buat berita acara semua bibit yang diafkir. Ketiga, bibit diafkir dikeluarkan dari blok bibitan dan dimusnahkan. Jumlah bibit afkir selama di menu seri adalah
10-15%. Nah, adapun ciri-ciri bibit abnormal di mensuri, yang pertama itu kerdil. Bibit yang pertumbuhannya vegetatifnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan bibit sehat seumurnya. Yang kedua, bibit erek. Bibit faktor genetik, daun tumbuh dengan sudut yang sangat sempit, tajam terhadap sumber vertikal sehingga terlihat tumbuh tegak. Yang ketiga, bibit yang layu dan lemah. Pelepah dan helai daunnya terlihat lemah atau layu. Penampilan bibit secara keseluruhan pucat dan pertumbuhan daun muda cenderung lebih pendek dari yang seharusnya. Yang keempat, bibit flat top. Akibat faktor genetik, daun yang baru tumbuh dengan ukuran yang makin pendek dari daun yang lebih tua, sehingga taji bibit terlihat rata. Dan yang kelima, short intermode. Jarak antara anak daun pada tulang pelepah terlihat sangat dekat dan bentuk pelepah tampak pendek. Yang keenam, jarak antara anak daun pada ratis terlihat sangat lebar. Bibit terlihat sangat terbuka dan lebih tinggi. Yang ketujuh, anak daun yang sempit atau narrow leaf. Bentuk helai anak daun tampak sempit dan tergulung sepanjang alur utamanya. Yang kedelapan, anak daun tidak pecah atau juvenil. Helai anak daun tetap bersatu seluruhnya atau tidak pecah. Yang kesembilan, daun berkerucut atau crinkle leaf. Bentuk daun ini memperlihatkan berbagai tingkatan kerutan pada tingkat yang lebih berat. Akan terlihat kerutan tersebut pecah menyilang. Yang ke-11, chimaera. Sebagian atau seluruh daun secara seragam berubah jadi pucat atau bergaris kuning terang yang sangat kontras dengan warna hijau gelap dari jaringan yang normal. Yang terakhir, bibit terserang crown disease. Akibat faktor genetik, pelepah menjadi bengkok, melintir, dan mudah patah. Persiapan pemindahan bibit ke lapangan. 2.6.1 Pemutaran bibit atau rotating. Bibit diputar pada tempatnya 2 minggu sebelum dikirim ke lapangan. 2.7 Advanced Planting Material atau EV Nursery. Dipelihara di pembibitan sampai umur 38 bulan. Penyisipan yang menggunakan bibit dari APM di areal pertanaman tahun pertama akan memperkecil perbedaan pertumbuhan antara tanaman asli tanaman sisipan. Prosedur kegiatan penanaman APM harus mengikuti ketentuan di bawah ini. 2.7.1 Jarak polybag. Polybag di pembibitan utama berbentuk segitiga sama sisi 150 cm. 2.7.2 Penyiraman. Sistem mist irrigation yang ada dapat dipertahankan agar mendapatkan tinggi semprotan 2,0 meter. Tekanan pengoperasian dari selang harus dipertahankan pada 0,8 kg per cm persegi dengan jarak barisan 1,3 meter. Maka selang irigasi diletakkan pada setiap 2 baris. Bila mana pertumbuhan bibit cukup tinggi, maka penyemprotan polybag akan terhalangi. Namun pengairan harus terus dilakukan sampai kelembapan tanah di area pembibitan terpenuhi. Hal ini dilakukan karena akar bibit kelapa sawit sudah penetrasi ke dalam tanah. 2.73 Pemberian mulsa. Penjelasannya lihat di butir 2.5.6.3. Terus ada 2.74 Pengendalian hama, penyakit dan gulma. Ada 2.75 pemupukan. Ada 2.76 seleksi atau culling. Dalam keadaan normal, seleksi harus bulan ke-12 bibit tertahan di pembibitan untuk jangka yang lebih lama. Suatu tahap seleksi final bibit harus dilakukan sebelum dimuat dan diangkut ke lapangan. Pada waktu penanaman di lapangan, semua bibit kelapa sawit yang sudah diseleksi untuk dipindah tanamkan harus dalam keadaan sehat dan segar. 2.8 Pemangkasan pelepah. 2.81 Pemangkasan pertama kali. 2.811 Waktu. Pemangkasan pelepah kerucut biasanya dilakukan ketika pembibitan berusia 18 bulan di pembibitan utama. Ini berarti untuk bibit tanam 24 bulan setelah penanaman di pembibitan, maka pemangkasan dilakukan
dilakukan 20 bulan. 2.812 cara pemangkasan secara kerucut pada semua belepah dengan ketinggian 120 cm, pada belepah tertular 150 cm, pada pucuk dari permukaan tanah ke dalam polybag. Barang yang digunakan harus tajam. Baik, selanjutnya yaitu 2813 adalah penyiraman. Penyiraman yang cukup dibutuhkan setelah pemangkasan kerucut. Jika penyiramannya kurang, maka akan berdampak negatif pada tanaman. Selanjutnya yaitu 2814 adalah pelepah hasil pemangkasan. Pelepah hasil pemangkasan di sini boleh diletakkan di samping polybag ataupun dibuang jika terlalu banyak. Dan jika pelepah hasil pemangkasan tadi terserang penyakit, maka sebaiknya dibuang dan dibakar. Selanjutnya itu 2815 adalah pemangkasan akar. 3 bulan sebelum dilakukannya penanaman di lapangan, maka dilakukannya pemangkasan akar dengan cara memutar polybag searah berlawanan. Selanjutnya itu 282 adalah pemangkasan kedua kalinya. Jika bibit di pembibitan berusia lebih dari 30 bulan, maka dilakukannya pemangkasan kedua kalinya. Selanjutnya itu 29 adalah abiasi. Abiasi di sini yaitu pembuangan bunga. Pembuangan bunga ini dilakukan secara bersamaan dengan pembuangan pelepah. Selanjutnya itu penanaman. Penanaman dilakukan pada musim hujan, jangan musim kemarau. Berikut ini saya akan menunjukkan contoh gambar bibit normal yang di sebelah kanan saya, dan saya akan menunjukkan contoh gambar bibit abnormal pre-nursery dan main nursery. Seperti inilah contoh gambarnya. Adapun kesimpulan dari materi-materi yang telah dibacakan oleh teman-teman saya, yang pertama ada tujuan pembibitan kelapa sawit adalah untuk menghasilkan bibit kelapa sawit berkualitas tinggi yang harus tersedia sesuai dengan kebutuhan tahapan penanaman. Yang kedua, faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan lokasi pembibitan ada 3. Yang pertama, ketersediaan air yang bermutu baik dan bersih dengan pH minimum 4 yang cukup untuk mengairi minimal 120.000 liter per hektar per 10 jam. Yang kedua, lokasi diusahakan datar, berdrainase baik, dan tidak terkena banjir. Yang ketiga, tersedia topsoil dalam jumlah yang cukup untuk pengisian polybag. Yang keempat, ada aman dari segala gangguan termasuk pohon tinggi di sekitar lokasi pembibitan. Yang ketiga, ada persiapan lahan dan kegiatan pembibitan, sistem irigasi, ukuran pipa, mesin dan pompa air. Yang keempat, tujuan pre-nursery adalah memberi waktu lebih longgar untuk membuat persiapan areal bibitan dan mempersempit tempat pemeliharaan bibit selama 3 bulan pertama, atau memiliki 4-5 helai daun untuk memudahkan pemeliharaan yang optimal. Yang kelima, transplanting ke main nursery dilakukan pada bibit umur 3-4 bulan per punya 4-5 helai daun. Yang keenam, dipelihara di pembibitan sampai umur 38 bulan. Penyisipan yang menggunakan bibit dari APM di areal pertanaman tahun pertama akan memperkecil perbedaan pertumbuhan antara tanaman asli dengan tanaman sisipan. Yang ketujuh atau yang terakhir, pemangkasan pelepah kerucut biasanya pertama kali dilakukan ketika bibit mencapai usia 18 bulan di pembibitan utama. Walaupun demikian, pemangkasan kerucut perlu diatur waktunya agar berlangsung 4 bulan sebelum rencana tanggal penanaman di lapangan. Ini berarti untuk bibit tanaman 24 bulan setelah penanaman di pembibitan, maka pemangkasan kerucut dilakukan pada 20 bulan. Nah, mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman.